Tea time. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rincinatul Agustin dengan NIM I1B1200017 akan mempresentasikan analisis proses morfologis dalam dongeng-dongeng rakyat Jambi, kajian morfologi. Ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang kebahasaan. Dalam subkajian ilmu linguistik terdapat aspek morfologi, yaitu ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan akibat perubahan bentuk kata. Sebagai salah satu jenis karya sastra, tentu dongeng rakyat memiliki aspek-aspek morfologi, seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Salah satunya di dalam dongeng rakyat yang terdapat di dalam buku Seri Pendidikan Budaya, Cerita Rakyat dari Jambi II, yang disusun oleh Kaslani. Dengan adanya kajian morfologi ini, kita akan mengetahui proses pembentukan dan seluk-beluk kata, serta pengaruhnya terhadap arti kata itu sendiri. Maka dari itu, tujuan dilakukannya kajian proses morfologi dalam bentuk afiksasi, reduplikasi, dan komposisi dalam buku Seri Pendidikan Budaya, Cerita Rakyat dari Jambi II ini, yang mana hasil dari kajian tersebut akan menambah pengetahuan kita tentang proses morfologi yang terjadi pada dongeng-dongeng rakyat Jambi. Landasan teori, di dalam analisis ini, landasan teori yang digunakan yaitu yang pertama, morfologi. Morfologi adalah ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk bentuk kata dan kemungkinan adanya perubahan akibat perubahan bentuk kata. Menurut Ramlan sendiri, morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Sementara Krida Laksana dalam Kamus Linguistik menyebutkan bahwa morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya dan bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Morfologi mengenal unsur dasar atau satuan terkecil dalam wilayah pengamatannya. Satuan gramatikal terkecil tersebut disebut morfem, dan satuan lingual terbesar adalah kata. Lalu landasan teori yang kedua yaitu dongeng rakyat. Dongeng rakyat atau yang bisa disebut juga sebagai cerita rakyat adalah sebuah prosa rakyat yang tidak benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu atau tempat. Dongeng rakyat adalah cerita hayalan yang tidak nyata atau fiksi, mempunyai sifat menghibur dan mengandung nilai kebaikan. Sifat dongeng ini adalah penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut, sehingga tidak bisa dibuktikan keaslian ceritanya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di dalam dongeng biasanya dapat dibayangkan dalam kehidupan sehari-hari dan kadang juga mengandung unsur keajaiban. Latar tempat terjadinya peristiwa dongeng ini biasanya adalah latar yang dikenal sehari-hari, seperti sebuah kampung dan lain-lain. Anti Arne dan Siti Thompson dalam Dananjaya mengelompokkan dongeng menjadi 4, yaitu dongeng binatang, dongeng biasa, dongeng lelucon dan anekdot, dongeng bertimbun, dongeng untuk mempermainkan orang, dan dongeng yang tidak mempunyai akhir. Selanjutnya, landasan teori tentang kebudayaan dalam dongeng rakyat. Kebudayaan adalah setiap hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan itu sendiri dimiliki oleh sekelompok orang yang mengembangkan suatu cara hidup mereka dan diwariskan turun-temurun kepada generasi di bawah mereka. Dongeng atau cerita rakyat
adalah bagian dari kebudayaan yang muncul, kemudian berkembang di tengah kehidupan rakyat dengan nilai kehidupan yang tertanam di dalamnya. Kebudayaan dalam dongeng rakyat sendiri yaitu konsep dan pemikiran masyarakat setempat yang menjadi bagian penting dari dongeng. Kemudian landasan teori yaitu sastra Melayu Jambi pada dongeng rakyat. Sastra Melayu Jambi adalah sebuah sastra Melayu yang tumbuh dan berkembang di sekitaran daerah Jambi. Kedudukan sastra Melayu menjadi suatu gambaran identitas masyarakat Melayu yang salah satunya terdapat pada dongeng-dongeng cerita rakyat yang berasal dari Jambi. Sudah disebutkan sebelumnya bahwa dongeng dapat membawa kebudayaan di suatu daerah tetap bertahan dan hidup di masyarakat melalui isi yang disampaikan di dalam dongeng. Begitupun dengan dongeng rakyat Jambi. Banyak sastra Melayu Jambi yang terdapat di dalam dongeng seperti kisah Putri Pinang Masak dan Gasing Petako yang menggambarkan kesusastraan Melayu Jambi di dalam dongeng rakyat tersebut. Lalu peranan dari dongeng dalam sastra Melayu Jambi sendiri yaitu sebagai kekayaan budaya Melayu, model apresiasi sastra, sumbangan kepada ilmu sastra, dan sumbangan kepada ilmu bahasa. Dan landasan teori yang terakhir yaitu proses morfologis. Proses morfologis menurut Ramlan yaitu adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan sebuah bentuk dasarnya. Pada 3 macam proses morfologis yaitu yang pertama afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks dalam suatu bentuk tunggal maupun bentuk kompleks yang bertujuan untuk membentuk suatu kata. Afiksasi terbagi lagi ke dalam 4 jenis, yaitu prefiks, afiks, prefiks, sufiks, konfiks, dan infiks. Yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan bentuk kata, baik secara keseluruhan atau sebagian kata. Reduplikasi terbagi lagi ke dalam 4 jenis, yaitu pengulangan seluruh, pengulangan sebagian, pengulangan berimbuhan, dan pengulangan berubah bunyi. Dan yang terakhir yaitu komposisi. Komposisi atau yang lebih dikenal dengan pemajumukan adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan 2 kata yang menimbulkan suatu kata yang baru. Baiklah, selanjutnya masuk kepada penelitian yang relevan dengan analisis ini. Yang pertama ada proses morfologis dalam buku bacaan literasi mengenal masa kecil sastrawan Indonesia karya Hasta Indriana. Jurnal artikel ini sendiri bertujuan untuk mengidentifikasikan afiksasi yang sering digunakan, reduplikasi, dan mendeskripsikan komposisi dalam buku bacaan literasi, yang mana berkaitan dengan analisis yang dilakukan. Yang kedua yaitu kajian bentuk dan makna reduplikasi dalam dongeng majalah Bobo edisi bulan Agustus tahun 2014. Artikel publikasi ini menjelaskan tentang makna dan bentuk reduplikasi yang terdapat di dalam dongeng majalah Bobo edisi Agustus 2014. Yang mana majalah Bobo sendiri adalah majalah khusus anak-anak yang juga menerbitkan cerita dongeng di dalamnya. Yang ketiga yaitu afiksasi pada buku kumpulan dongeng anak berjudul Si Kancil karya MB Rahimsyah AR. Artikel skripsi ini menjelaskan tentang afiksasi, proses afiksasi, makna, dan ketepatan penggunaan afiksasi di dalam buku kumpulan dongeng anak Si Kancil karya MB Rahimsyah. Yang mana isi cerita pada dongeng Si Kancil memiliki pesan yang bisa dijadikan pembelajaran pada anak-anak SD. Yang keempat yaitu Candi Muara Jambi, kajian cerita rakyat, arkeologi, dan pariwisata. Jurnal ilmiah ini menjelaskan tentang kajian arkeologi dan pariwisata yang terdapat di Candi Muara Jambi. Salah satunya yaitu cerita rakyat yang berkembang di sekitar masyarakat Candi Muara Jambi. Yang kelima yaitu nilai pembentuk karakter anak dalam cerita rakyat asal-usul Raja Negeri Jambi.
Jurnal pendidikan ini menjelaskan tentang penelitian nilai pembentuk karakter anak yang bisa didapatkan dari salah satu media pembelajaran, yaitu cerita rakyat asal-usul Raja Negeri Jambi. Dan yang keenam yaitu proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Jurnal skripsi ini menjelaskan tentang penelitian kata main dalam ruang lingkup kajian morfologi yang terdiri dari proses afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis ini adalah metode kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Lalu pengolahan data hasil penelitian menggunakan hasil dari data reduplikasi, afiks, dan komposisi yang didapatkan dari analisis dongeng diolah untuk ditarik kesimpulannya. Hasil dan pembahasan dari analisis ini. Yang pertama yaitu ada hasil data. Dari hasil analisis bisa didapatkan 223 data afiksasi, 84 data reduplikasi, dan 51 data komposisi. Selanjutnya, pembahasan tentang afiksasi. Afiksasi sendiri adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada bentuk dasar. Afiksasi terbagi atas 4, yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di awal bentuk kata dasar. Ada 9 jenis prefiks yang sudah ditemukan. Proses morfologis yang terjadi di prefiks yang bisa ditemukan dalam buku seri pendidikan budaya cerita rakyat dari Jambi 2 ini, salah satunya seperti contoh yaitu berkerut, di mana berkerut berasal dari kata dasar kerut yang berarti lipatan dan diberi imbuhan ber sehingga menjadi berkerut yang memiliki arti ada kerutnya. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan di tengah bentuk kata dasar. Ada 4 jenis infiks dan proses morfologis yang terjadi di infiks, salah satunya seperti di contoh yaitu gemerlap. Gemerlap berasal dari kata dasar gerlap yang berarti kilau dan diberi imbuhan em sehingga menjadi gemerlap yang memiliki arti berkilauan. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di akhir bentuk kata dasar. Ada 4 jenis sufiks. Proses morfologis yang terjadi di sufiks ini salah satunya bisa dilihat di contoh yaitu layari. Kata layari berasal dari kata dasar layar, yang berarti kain tebal untuk menadah angin di perahu. Dan diberi imbuhan i, sehingga menjadi layari yang memiliki arti arungi. Dan yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah afiks yang terletak di depan dan di belakang bentuk kata dasar. Ada 5 jenis konfiks. Proses morfologis yang terjadi di konfiks itu salah satunya seperti contoh kata kebiasaan. Kata kebiasaan ini berasal dari kata dasar biasa yang berarti umum atau yang berarti umum. Lalu diberikan imbuhan ke, dan an, sehingga menjadi kata kebiasaan yang memiliki arti sesuatu yang biasa dikerjakan. Yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang kata dasar secara utuh dan secara sebagian dengan variasi fonem atau tidak.
Menurut Ramlan sendiri, reduplikasi terbagi atas 4, yaitu yang pertama, reduplikasi utuh. Reduplikasi utuh adalah reduplikasi yang mengulang kata secara keseluruhan atau penuh tanpa mengubah bentuk fisik kata dasar. Pengulangan utuh juga bisa disebut sebagai dwilingga. Proses morfologis yang terjadi di dalam pengulangan utuh ini yaitu bisa dilihat dari contoh dan dari kata negeri-negeri. Kata negeri-negeri ini berasal dari kata dasar negeri yang mengalami pengulangan secara utuh tanpa mengubah kata dasarnya. Lalu yang kedua yaitu ada pengulangan sebagian. Reduplikasi atau reduplikasi sebagian ini adalah reduplikasi yang mengulang sebagian bentuk fisik kata dasar, baik di depan maupun di belakang. Reduplikasi sebagian sendiri terbagi atas 2, yaitu reduplikasi dwipurwa yang merupakan pengulangan sebagian kata dari depan, dan reduplikasi dwiwasana yang merupakan bentuk pengulangan sebagian kata dari belakang. Salah satu contoh bentuk reduplikasi sebagian yaitu seperti kata kakanda. Kata kakanda ini berasal dari kata dasar kanda, yang suku kata di depannya mengalami pengulangan sehingga membentuk kata kakanda. Lalu yang ketiga ada reduplikasi berimbuhan. Reduplikasi berimbuhan adalah reduplikasi yang mengulang kata dengan menambahkan imbuhan pada kata ulang yang merubah bentuk fisik dari kata dasar. Proses morfologis yang terjadi di dalam reduplikasi berimbuhan ini bisa dilihat dari contohnya yaitu menakut-nakuti yang berasal dari kata dasar takut yang mengalami pengulangan dengan ditambahkan prefiks me dan sufiks i sehingga menjadi kata menakut-nakuti. Lalu yang terakhir ada pengulangan berubah bunyi. Reduplikasi berubah bunyi adalah reduplikasi bentuk dasar kata dengan perubahan pada bunyi atau fonemnya. Perubahan reduplikasi berubah bunyi ini terbagi atas 2 sebenarnya, yaitu perubahan vokal dan perubahan konsonan. Salah satu contoh dari proses morfologis yaitu dari perubahan vokal. Sebagaimana salah satu contoh di layar yaitu dari kata mondar-mandir. Kata mondar-mandir sendiri berasal dari kata dasar mundur yang mengalami pengulangan berubah bunyi vokal sehingga menjadi kata mondar-mandir. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi sendiri adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan 2 kata yang menimbulkan suatu kata yang baru. Komposisi biasanya juga dikenal sebagai kata menjemuk. Ada 9 jenis komposisi kata menjemuk menurut Ika Setianingsih, yaitu komposisi kata benda dan kata benda, komposisi kata benda dan kata sifat, komposisi kata benda dan kata kerja, komposisi kata kerja dan kata kerja, komposisi kata kerja dan kata benda, komposisi kata kerja dan kata sifat, komposisi kata sifat dan kata sifat, komposisi kata sifat dan kata benda, dan komposisi kata sifat dan kata kerja. Berhubung di dalam buku Seri Pendidikan Budaya, Cerita Rakyat Jambi dari 2 ini hanya terdapat 6 jenis komposisi, yaitu yang pertama ada komposisi kata benda dan kata benda. Komposisi ini adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan 2 kata benda yang menimbulkan suatu kata yang baru. Bagaimana salah satu contoh yang terlihat yaitu mata parang. Mata parang merupakan gabungan dari 2 kata. Yang pertama kata mata, yaitu kata benda yang memiliki makna indera untuk melihat, dan kata parang yang memiliki makna pisau besar. Ketika dimajemukkan maka akan menjadi mata parang yang memiliki makna baru, yaitu bilah parang yang memiliki sisi lebih tajam dan digunakan untuk memotong.
Yang kedua yaitu ada kata benda dan kata sifat. Komposisi kata benda dan kata sifat ini yaitu pembentukan kata melalui penggabungan kata benda dan kata sifat yang menimbulkan suatu kata yang baru. Contohnya yaitu seperti binatang buas. Komposisi ini terdiri dari kata binatang, yaitu kata benda yang memiliki makna makhluk hidup yang tidak memiliki akal budi, dan kata buas, yaitu kata sifat yang memiliki makna ganas. Dan ketika dimajemukkan, maka kata binatang buas ini akan memiliki makna baru, yaitu binatang liar yang memusuhi manusia. Yang ketiga yaitu komposisi kata benda dan kata kerja. Komposisi ini adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan kata benda dan kata kerja yang menimbulkan suatu kata yang baru. Seperti contoh yaitu ada kata kayu bakar, yang mana kata kayu dari kata benda memiliki makna batang dari pohon, dan kata bakar dari kata kerja memiliki makna panggang. Ketika dimajemukkan, maka kayu bakar ini akan memiliki makna baru, yaitu kayu untuk bahan membakar api. Yang keempat yaitu ada komposisi kata kerja dan kata benda. Komposisi ini yaitu pembentukan kata melalui penggabungan kata benda dan kata kerja dan kata benda yang menimbulkan suatu kata yang baru. Contohnya seperti kata adu domba, yang mana kata adu dari kata kerja memiliki makna pertemukan, dan kata domba dari kata benda memiliki makna biri-biri. Ketika dimajemukkan, maka adu domba ini akan memiliki makna baru, yaitu menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Yang kelima ada komposisi kata sifat dan kata sifat. Komposisi ini adalah proses pembentukan kata melalui penggabungan dua kata sifat yang menimbulkan suatu kata yang baru. Contoh dari komposisi itu yaitu kata cerdik pandai. Kata cerdik pandai terdiri dari kata cerdik, yaitu kata sifat yang memiliki makna cepat mengerti, dan kata pandai dari kata sifat yang memiliki makna pintar. Nah, ketika dimajemukkan kedua kata ini, maka kata cerdik pandai akan memiliki makna baru, yaitu terpelajar. Dan yang terakhir yaitu komposisi dari kata sifat dan kata benda. Komposisi ini yaitu pembentukan kata melalui penggabungan kata sifat dan kata benda yang menimbulkan suatu kata yang baru. Contohnya yaitu kata lanjut usia. Kata ini terdiri dari kata lanjut, kata sifat yang memiliki makna tua atau berumur, dan kata usia atau kata benda yang memiliki makna umur. Maka ketika dimajemukkan, kata lanjut usia ini akan memiliki makna baru, yaitu sudah berumur tua. Kesimpulan dari analisis di dalam buku Seri Pendidikan Budaya Cerita Rakyat dari Jambi 2, yaitu proses morfologis yang terdapat di dalam buku ini ada 358 data yang terbagi ke dalam afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Di dalam afiksasi ditemukan 92 data prefiks, 1 data infiks, 53 data sufiks, dan 77 data konfiks. Di dalam reduplikasi ditemukan 50 data reduplikasi utuh, 12 data reduplikasi sebagian, 20 data reduplikasi berimbuhan, dan 2 data reduplikasi berubah bunyi. Di dalam komposisi ditemukan 26 data kata benda dan kata benda, 16 data kata benda dan kata sifat, 3 data kata benda dan kata kerja, 2 data kata kerja dan kata benda, 2 data kata sifat dan kata sifat, dan 2 data kata sifat dan kata benda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.